قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul, bertemu di tempat yang penuh berkah ini untuk kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dari pembahasan tentang risalah kenabian. Sebelumnya telah kita sebutkan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan melanjutkan tentang masa di mana wahyu itu terputus, tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan antum lihat halaman 127. Ya. Kita sudah masuk pembahasan baru ya? Hikmah-hikmah sudah ya? Oke. Baik, silakan dibaca halaman 127. Silakan perhatikan ya semua. Dengan wahyu berlangsung, turunlah Jibril dengan wahyu kepada Rasulullah SAW. Ibnu Syihab berkata, saya diberitahu oleh Abu Salamah bin Abdul Rahman bahwasanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata tentang kevakuman wahyu. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, tatkala saya berjalan tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Akhirnya saya melihat ke atas. Ternyata malaikat telah mendatangi saya di Gua Hira sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Saya takut dan kembali ke rumah sambil berkata, selimuti aku. Kemudian Allah menurunkan ayat, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir, hingga firman Allah, warruz fahjur. Kemudian turunlah ayat yang berturut-turut setelah itu. Jemaah sekalian, kita tahu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira, 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq, dan Nabi SAW gemetar ketika itu dan menceritakan peristiwa tersebut kepada istri tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, wahyu tidak turun lagi kepada Nabi SAW. Sebagian para ulama mengatakan terputusnya wahyu setelah Nabi SAW menerima wahyu pertama itu selama 3 hari. Ada yang mengatakan selama 40 hari. Nabi Jibril alaihissalam ya tidak menemui Nabi SAW untuk membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kemandekan wahyu ini berlangsung, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari, maka turunlah Jibril alaihissalam dengan membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Syihab, bahwa saya diberitahu oleh Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata tentang kevakuman wahyu, tidak turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Akhirnya aku melihat ke atas, ternyata malaikat yang telah mendatangi aku di gua Hira, itu Jibril alaihissalam, sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Saya pun takut dan kembali ke rumah. Seraya aku mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sama halnya dengan peristiwa yang pertama, ketika Jibril membawa 5 ayat dari surat Al-Alaq, Nabi gemetar ketakutan. Setelah itu terputus wahyu 40 hari lamanya. Kemudian datang lagi Jibril alaihissalam, dan Nabi melihat Jibril, dan Nabi pun takut, gemetar, dan pulang kembali ke rumah, ya, kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dan mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Nabi ketakutan ketika itu. Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun engkau, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Artinya ini saatnya engkau untuk berdakwah. Tidak ada lagi waktu untuk santai-santai berselimut, tidak ada. Ini saatnya engkau menyampaikan kebenaran. Saatnya engkau akan menghadapi, ya, perjuangan, tantangan. Sampaikan kebenaran yang datang kepadamu. Qum fa'anzir, bangun engkau dan berikanlah peringatan. Bagaimana? Warabbaka fakabbir, dan agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir. Jadi Allah perintahkan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Bagian para ulama mengatakan, wahai Muhammad, sucikan amalan-amalanmu, sucikan hatimu untuk menghadapi, untuk mengemban risalah ini. Warrujza fahjur, dan tinggalkan semua berhala-berhala. Apakah Nabi SAW menyembah berhala sebelumnya? Ya, tidak pernah. Kita sudah sebutkan di masa sebelum datangnya Jibril alaihissalam, di masa mudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah minum khamar. Ya, Nabi tidak seperti pemuda-pemuda orang-orang Quraisy menghabiskan waktu-waktu mereka pada kelalaian. Jangankan menyembah, menyentuh berhala pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah. Karena memang Allah menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Warrujza fahjur, sekarang tinggalkan berhala-berhala itu. Ya. Sampaikan kepada mereka untuk meninggalkan berhala tersebut. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk siap berdakwah, menyampaikan kebenaran. Dan kita akan sebutkan dakwah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah sirriyah. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama berapa tahun, teman-teman sekalian? Nabi berdakwah selama, dari perintah ini, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, sampai Nabi SAW wafat, meninggal. Berapa tahun dakwah beliau? 23 tahun. Terbagi 2. 3 tahun lamanya dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah rahasia, nanti kita akan sampaikan insyaallah. Dan 20 tahun lamanya dakwah terang-terangan. Jadi ini 2 fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah, terang-terangan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah punya kekuatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran ini. Kemudian turunlah ayat berturut-turut setelah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan ambil hikmah, pelajaran
Kenapa? Ya setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, kemudian setelah itu wahyu terputus selama 40 hari lamanya. Ada apa? Kenapa terputus wahyu tersebut? Apa hikmahnya? Nah, ini kita akan pelajari. Silakan dibaca. Pelajaran dari kejadian itu, yang pertama, maksud dengan adanya kevakuman wahyu terhadap diri Rasulullah SAW adalah agar rasa takutnya hilang dan agar kerinduan untuk bertemu kembali lahir. Setelah rasa takutnya hilang, hatinya mulai terserah, hakikat kebenaran telah disadarinya dan kesiapan untuk menghadapi wahyu telah tiba. Maka datanglah Jibril di bawah wahyu berikutnya. Baik, ini hikmah yang pertama. Kenapa terputus wahyu dari Nabi SAW? Ini tujuannya agar beliau agar dia Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan rasa takut yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi rindu untuk bertemu kembali dengan Jibril itu lahir. Nah, kalau misalkan dari pertama turun wahyu kemudian disusul wahyu lagi turun, ini kan belum ada kesiapan. Nabi kan takut. Setelah rasa takutnya hilang dan hatinya mulai tentram, hakikat kebenaran telah disadari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau siap untuk menghadapi wahyu telah tegar. Maka datanglah Jibril membawa wahyu berikutnya setelah 40 hari lamanya. Ya, Nabi sudah siap. Itu pun setelah 40 hari lamanya masih melihat Jibril, Nabi ketakutan. Ya, tapi Allah peringatkan, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun, berdiri engkau, bangkit engkau, fa'andzir, dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah, besarkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu, sucikan amal-amalmu, sucikan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War rujza fahjur, dan tinggalkan semua berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Taib. Yang kedua, termasuk bagian dari hukuman wahyu adalah bahwasanya wahyu itu adalah hak Allah yang Dia turunkan kapan saja Dia kehendaki. Sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak menunjukkan atau menurunkan. Taib. Yang kedua, termasuk bagian dari hikmah kevakuman wahyu adalah bahwasanya wahyu itu adalah hak Allah. Dia turunkan kapan saja yang Dia kehendaki. Jadi ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah mau tahan wahyu, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan haknya Jibril alaihi salam. Itu hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah memberikan hidayah, ketika Allah menyesatkan hamba-hambanya, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa masuk campur di situ. Ada hamba-hamba yang Allah sesatkan, ada hamba-hamba yang Allah berikan hidayah. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan itu terbukti. Sekali lagi, itu hak prerogatif Allah. Sebagaimana Allah memberikan anak laki-laki kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki, dan Allah memberikan anak perempuan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Itu juga hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa masuk campur. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dia Allah memberikan anak perempuan kepada siapa dari hamba-hambanya yang Dia kehendaki, dan Dia memberikan anak perempuan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Itu haknya Allah. Mau dapat anak perempuan, anak laki-laki, itu hak prerogatif Allah. Kita diperintahkan untuk apa? Bersyukur terhadap anak tersebut. Jadi tidak boleh kita meraung-raung, kita tidak senang kalau istri kita memberikan anak perempuan. Tidak boleh, karena itu bukan haknya istri kita, kasihan. Itu hak prerogatif Allah. Kita hanya diperintahkan untuk bersyukur, sebab anak itu adalah anugerah, pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau istri berikan anak perempuan anak pertama, ya bersyukur. Anak kedua anak perempuan, bersyukur kan? Anak ketiga anak perempuan, bersyukur. Anak keempat anak perempuan, bersyukur. Anak kelima anak perempuan, bersyukur.
Anak yang keenam masih anak perempuan. Bersyukur. Nah, nanti yang ketujuh antum poligami. Tidak ya, pokoknya bersyukur terus. Nah, jadi itu ya. Jadi Allah menahan wahyu, Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu. Sekali lagi itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkara ilmu gaib juga. Perkara ilmu gaib itu haknya Allah. Hak prerogatif Allah yang kita tidak bisa masuk campur di situ. Tidak boleh kita masuk campur pada perkara ilmu gaib. Sebab Allah katakan apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardal ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah. Kalau ada dari makhluknya, dari manusia yang mengklaim tahu perkara gaib, bahwa sungguh kita katakan dia telah berdusta, bahkan dia telah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi katakan apa? Man atakahinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara ala ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi tukang dukun, apalagi peramal, tukang sihir, ya, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikabarkan oleh tukang sihir, dukun dan semisal mereka paranormal, faqad kafara, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengetahui perkara gaib itu dukun, antum yakin saja 100% itu dukun. Sebab ilmu gaib itu hak prerogatif Allah yang Allah berikan kepada, Allah kabarkan ilmu gaib itu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Kepada siapa? Para rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Dia Allah yang mengetahui perkara gaib dan tidak menampakkan perkara gaib itu kecuali kepada orang yang Allah ridhai dari para rasul, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanamkan ya. Jadi sekali lagi ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa masuk campur. Dan itu bukan haknya Jibril dan bukan pula haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, pada hadis pertama yang mengatakan bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Pada saat itu dengan kedatangannya membawa perintah membaca. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi seorang nabi, dan pada hadis ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi seorang rasul. Dengan demikian dia menjadi nabi dengan Iqra dan menjadi rasul dengan Al-Mudaththir. Iya, ketika Jibril alaihissalam membawa wahyu yang pertama Iqra, ayat yang kelima dari surat Al-Alaq, ini menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai seorang nabi, belum sebagai seorang rasul. Kapan beliau dinobatkan sebagai seorang rasul? Ketika turun firman Allah tadi, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai seorang rasul. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Nah, siapa mau jawab? Nanti hadiahnya sama panitia, sama beliau. Oke, apa perbedaan nabi dan rasul? Antum sudah belajar kitab Ushulus Salasah toh? Khatam toh? Khatam? Selesai? Baik, coba angkat tangan siapa yang sudah menghatamkan Ushulus Salasah? Angkat tangan. Coba angkat tangan dulu. Cuma 2 orang di sini yang selesaikan Ushulus Salasah dengan Ustaz Abu Sofia toh? Nah. Siapa? Coba angkat tangan.
Baik. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Sudah dijelaskan itu. Dirinya tidak diperintahkan untuk disampaikan. Kalau Rasul, Masya Allah. Jadi kalau Nabi orang yang diberikan wahyu syariat, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan. Kemudian Rasul seorang yang mendapatkan wahyu syariat dan diwajibkan untuk disampaikan. Masya Allah. Kasih dia hadiah, kasih biodata dia. Baik. Terus masih banyak ini, kita mau lanjut. Baca. Dalam hal ini kita bisa belajar. Jadi sudah bisa dibedakan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai seorang nabi dengan ayat apa? Iqra. 5 ayat yang pertama ya dari surat Al-Alaq. Adapun beliau Muhammad SAW dinobatkan sebagai seorang rasul dengan turunnya Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Oke, terus. Dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu perlunya bertahap dalam menempuh tujuan. Rasulullah SAW mulai dengan khalwat menyendiri, kemudian dengan mimpi yang benar, kemudian menjadi nabi, kemudian menjadi rasul. Begitulah seorang manusia mulai dari belajar, kemudian mengajar atau mengajak kepada Allah dengan bertahap. Nah, ini mengajarkan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini butuh proses. Ada tahapan. Sama halnya ketika antum berhijrah, ada proses yang antum harus tempuh. Dari belajar dulu kan, belajar ilmu-ilmu dasar, hal-hal yang penting untuk menguatkan keimanan kita. Masalahnya kita baru hijrah. Apa yang kita kuatkan ketika kita mengambil keputusan untuk hijrah? Apa ilmu yang pertama harus kita pelajari? Tentang apa? Tauhid, akidah. Kuatkan dulu akidah, keimanan. Kemudian nazar belakangan. Antum ini nazar itu belakangan. Kalau hijrah kan bukan langsung nazar, perlu dipertanyakan hijrahnya. Kalau hijrah langsung nazar, itu tidak akan kelihatan lagi di majelis ilmu. Setelah nikah dia menghilang. Dan banyak seperti itu. Setelah menikah hilang dia dari majelis ilmu. Entah kemana, nggak tahu. Ya kasihan akhwatnya. Jadi hijrah itu butuh apa? Proses. Tidak ada yang namanya instan. Nggak ada. Dalam dakwah juga harus apa? Butuh proses. Tidak ada yang namanya instan. Kalau antum maunya instan, sudah buat mie instan saja antum. Dan begitu. Harus ada proses. Hijrah itu belajar dulu, kuatkan keimanan dengan mempelajari akidah. Kan begitu. Setelah itu perbaiki akhlak, tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Kalau antum sudah siap menikah, baru nazar ta'aruf, begitu. Oke, jadi butuh proses. Ini alhamdulillah antum sudah tamatkan beberapa kitab ya. Alhamdulillah, usul salasah antum sudah tamatkan. Qawaidul arba'ah sudah tamatkan. Belum qawaidul arba'ah? Iya, harus tamatkan ya. Jadi yang antum harus pelajari ketika hijrah itu akidah dan manhaj itu yang dikuatkan. Sebagian ikhwan yang baru hijrah yang dibahas cuma masalah-masalah cinta. Akhirnya apa? Ketika dihadapkan dengan syubhat-syubhat, dia termakan dengan syubhat. Ya. Akhirnya dia mengatakan dengan kaidah ambil baiknya, buang buruknya. Kan begitu. Itu karena apa? Salah di dalam belajar. Harusnya hijrah itu yang dia tanamkan pertama, yang dia pelajari pertama itu adalah akidah, manhaj, perbaiki dulu itu. Kuatkan DP keimanan. Oke, baca. Kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu berdasarkan hadis Mu'adz radhiyallahu anhu. Iya, dan juga ketika hijrah, kalau akidah tidak kuat, manhaj tidak kuat, akhirnya apa? Kebiasaan-kebiasaan dulu ya yang harusnya dia tinggalkan, akhirnya berat untuk ditinggalkan. Yang penting hijrah itu cuma sekedar penampilan saja. Wanita bercadar, toh laki-lakinya berjenggot, cingkrang.
baru masih dengar musik, masih merokok. Kenapa seperti itu? Karena akidah belum tertata dengan baik. Akidah, karena akidah ini Masya Allah, kalau sudah kuat akidah, apapun dia akan tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ending dari akidah, dari tauhid yang kita pelajari apa? Endingnya apa? Apa ending dari pelajaran tauhid itu apa? Penanaman akidah itu apa endingnya? Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menanamkan ya di dalam diri kita, di dalam hati kita pengagungan kepada Allah. Kalau sudah tertanam kuat di dalam hati pengagungan kita kepada Allah, semua kita akan tinggalkan karena Allah. Rokok mudah kita tinggalkan, musik-musik mudah kita akan tinggalkan. Oke, lanjut. Kita bisa ambil kesimpulan seperti itu berdasarkan hadis Mu'adz radhiyallahu anhu tatkala oleh Rasulullah SAW diutus ke Yaman. Beliau berkata kepadanya, kamu akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, maka hendaknya paling pertama kamu menyempurnakan dalam menyembah Allah. Kalau mereka telah mengenal Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah menunjukkan mereka untuk melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Kalau mereka telah melaksanakan sholat lima waktu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah menunjukkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka dan memberikannya kepada orang-orang yang tidak mampu di antara mereka. Kalau mereka telah menaati itu, maka ambillah dari mereka dan hati-hatilah dalam harta yang mulia dari harta manusia. Lihat kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pelajaran kepada kita di dalam berdakwah. Dakwah pun butuh proses, butuh tahapan. Yang Nabi perintahkan pertama kali, ketika engkau akan mendatangi mereka ahlul kitab, serulah kepada kalimat tauhid. Jadi akidah dulu yang pertama, akidah dulu. Kalau sudah bagus akidahnya, ajarkan kepada mereka apa? Tentang solat 5 waktu. Untuk apa antum ajarkan solat 5 waktu? Puasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, terus akidahnya amburadul. Karena akidah itu kan pondasi. Kalau pondasinya rusak, pondasinya rapuh, apa yang terbangun di atasnya juga rusak. Makanya yang pertama itu akidah dulu, tanamkan akidah. Itu pondasi pertama. Sama dengan hijrah tadi yang saya jelaskan. Akidah dulu yang dibenahi, ditata dengan bagus akidah tentang keimanan kita terhadap takdir Allah yang baik dan buruknya, itu kuatkan. Next. Yang keempat, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bangkit dan menghadap manusia. Rasulullah SAW telah melaksanakannya selama lebih dari 20 tahun. Ya, itu ya, 20 tahun lamanya ya. Lebih dari 20 tahun, berarti 23 tahun. 3 tahun fase dakwah apa? Seria, sembunyi-sembunyi. Kemudian 20 tahun fase dakwah terang-terangan. Oke. Beliau menghadap manusia ke dalam Allah Ta'ala, dan perintah itu tidak khusus bagi Muhammad SAW. Karena sebagaimana ayat Iqra, perintah untuk membaca, belajar adalah untuk Muhammad SAW dan umatnya. Begitu pula ayat, dan bagi rohmu maka agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Serta ayat, bangkit dan serukanlah kebaikan kepada manusia. Semua itu untuk Nabi dan umatnya, karena manusia berupaya untuk membersihkan pakaiannya, seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Dan untuk pakaianmu maka bersihkanlah. Begitu pula dia harus antusias dalam berdakwah sebagaimana firman Allah, dan bangkitlah untuk menyebarkan kebenaran. Ya, jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Qum fa'anzir." Bangkit engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'anzir, dan berikanlah peringatan. Itu untuk Nabi dan untuk umatnya. Jadi ketika Nabi langsung bangkit berdakwah, maka harusnya kita juga seperti itu. Ketika dihadapkan dengan perintah-perintah, ya, maka harus kita laksanakan perintah-perintah tersebut sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah tersebut. Sebagaimana Nabi semangat di dalam berdakwah, kita sebagai umatnya, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus punya semangat di dalam berdakwah. Baik. Kita harus ingat bahwa perintah untuk berdakwah datang mengawali semua perintah secara keseluruhan. Lalu kenapa manusia lalai darinya dan mengalihkan perhatian kepada perintah yang lain? Lihat, kebanyakan kita ini lalai dalam masalah ini. Dalam masalah dakwah kadang kita lalaikan. Yang penting anak sudah sholat 5 waktu, yang penting puasa di bulan Ramadan, yang penting sudah punya istri, sudah menikah. Ngapain lagi urus-urus dakwah?
Kan kebanyakan kita begitu kan? Padahal ini penting. Nabi diperintahkan untuk berdakwah, itu juga perintah untuk umatnya. Dan ini banyak dilalaikan. Baik. Seharusnya semua amalan itu diindahkan apabila ada orang. Nah, semua amalan diindahkan, harus semua apa yang datang dari Al-Quran diperintah dilaksanakan. Baik. Jangan memilah-milih kan? Apabila ada orang yang ditekan kepadanya, bangkitlah dan serukanlah kebenaran. Mestinya tidak kaget yang mengakibatkan bangkit dengan terperangah seakan ada sesuatu yang membahayakan karena cobalah renungkan. Apakah ada yang lebih berbahaya daripada seseorang mati dalam kondisi kafir? Mengapakah kita tidak menyadari makna ini? Padahal ini dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi perintah berdakwah ini mulia teman-teman sekalian. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Wa man ahsanu qawlan dan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah ucapannya yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum ajak teman, ayo kita ke majelis ilmu dengarkan ceramah, itu kan dakwah. Itu ucapan terbaik itu. Mengajak seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan kalaupun kita mati di dalam dakwah ini, insyaallah kita mati syahid. Ya, sebab ini adalah jihad kita. Jihad fi sabilillah. Baik. Terus kita percepat ya. Nomor 5, kita bisa pahami bahwa masa kenabian telah berlalu dengan fase-fase berikut. Ketika masa kenabian sudah dekat, tersebarlah di segala penjuru dunia berita tentang akan datangnya seorang nabi utusan Allah dan kedatangannya itu telah dekat, yaitu mereka yang memiliki kitab pegangan mengetahui itu dari kitab suci mereka, dan yang tidak memiliki kitab mereka ketahui dari tanda-tanda yang memperingatkan akan hal itu. Setelah masa kenabian sudah dekat, Nabi senang atas petunjuk Allah untuk melakukan khalwat, menyendiri. Beliau senantiasa berkhalwat hingga batas waktu yang telah ditetapkan Allah. C. Beliau mendapatkan mimpi yang benar dan berlangsung selama 6 bulan. Bagian D. Turun wahyu Iqra kepada Rasulullah SAW adalah martabat kenabian dan bukan perintah menunjukkan kebenaran. Iya. Terus turunnya wahyu yang kepada Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk memberi peringatan adalah martabat risalah. Maka dengan begitu beliau telah diutus oleh Allah sebagai basyir, pemberi kabar gembira, dan nadhir, pemberi peringatan. ya, walaupun kita katakan teman-teman sekalian perintah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, berdirilah engkau dan berikanlah peringatan. Ini sesuatu yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi akan dihadapkan dengan tradisi yang bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tradisi orang-orang ketika itu pertama apa? Menyembah berhala. Terus antum datang untuk merubah itu kan berat. Berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan mereka melakukan apa? Melakukan perzinahan. Sedangkan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari namanya perzinahan. Yang mereka sembah berhala-berhala. Yang dibawa oleh Nabi apa? Perintah untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Kebiasaan mereka minum khamar. Lantas yang dibawa oleh Nabi melarang dari minum khamar. Apalagi kebiasaan mereka, ya, meremehkan wanita. Tradisi mereka, wanita ketika itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya wanita ketika itu. Lantas Nabi datang untuk apa? Memuliakan para wanita. Ini langsung bertolak belakang dengan tradisi mereka. Berat ini, berat. Ya. Makanya setelah itu ada dakwah namanya dakwah sirriyah. Sebelum dakwah terang-terangan, dakwah sirriyah. Apa hikmah dari dakwah sirriyah ini? Dakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa Nabi melaksanakan dakwah sirriyah ini selama 3 tahun lamanya? Ini yang kita akan bahas. Ya, baca. Hah? Oh, azan dulu ya. Baik, kita azan dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi perintah untuk memberikan peringatan, sekali lagi ini sesuatu yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sebab beliau dihadapkan dengan perkara-perkara yang bertolak belakang dengan apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada dua fase dalam dakwah beliau, dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah. Kita akan mulai dengan dakwah sirriyah. Taib, silakan. Dakwah sirriyah atau rahasia sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW mengawali dakwahnya dengan rahasia. Sudah merupakan suatu hal yang lumrah dan alami apabila Rasulullah SAW menyampaikan rahasia itu kepada orang yang paling dekat dengannya, dari keluarganya dan teman-teman dekatnya. Selain itu, kepada orang yang diharapkan darinya kebaikan melalui pertimbangan dan cara memilih orang yang bisa dijadikan sebagai teman berkomunikasi, hingga muncullah orang-orang yang memenuhi panggilan itu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk memberikan peringatan, menyampaikan kebenaran, maka beliau memulai dakwahnya dari orang-orang yang terdekat dengan beliau. Orang-orang yang sudah mengenal seluk-beluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak mungkin beliau mulai dakwah beliau dengan orang-orang yang tidak dikenal. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang membenci beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mulai dakwah beliau dari orang-orang yang terdekat. Dan yang paling terdekat dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat di dalam berkomunikasi, tempat curhat, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Makanya sahabat yang paling dekat dengan antum pasangan antum, ya, bukan teman antum itu yang duduk bermajelis. Tidak, sahabat antum, pasangan antum itu sahabat dekat antum. Ya, antum istri antum, kalau istri suami itu sahabat dekatnya itu, masya Allah, yang dia berkomunikasi, bukan, Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak sahabat, masya Allah ya. Iya, di tempat kita berkomunikasi ya. Kadang dengan teman kita, dengan ikhwan, masya Allah kalau komunikasi luar biasa berjam-jam ya. Nah, kadang dengan sahabat ini yang di samping kita, antum baru 5 menit antum sudah tidur antum, masya Allah. Mengantuk antum, masya Allah. Ya, jadi beliau mulai dari orang-orang terdekat, dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian sahabat-sahabat dekat beliau, ya, teman akrab beliau, dan orang-orang yang sudah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa saja, ya, siapa atau siapa mereka ini yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau? Siapa mereka? Siapa saja mereka ini? Oke, baca. Yang paling utama di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini masya Allah, ini orang yang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama mendengarkan wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama yang diajarkan bagaimana solat yang benar, Khadijah radhiyallahu taala anha. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran pertama kali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia orang yang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri yang tercinta, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ya, siapa Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana karakter beliau, bagaimana kemuliaan beliau, itu kita sudah bahas ya di awal-awal ketika beliau Nabi SAW meminang Khadijah kan, sudah berlalu itu, sudah ya? Oke, baik. Yang kedua, Warqah bin Nawfal, yaitu Rasulullah SAW berkata, jangan ada yang mencemooh Warqah bin Nawfal, karena saya telah melihat sebuah surga atau 2 buah surga untuknya. Masya Allah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, setelah peristiwa itu tidak lama kemudian Warqah meninggal, karena apa yang dikatakannya adalah ungkapan keimanan terhadap apa yang dia dapatkan dan sebuah keyakinan terhadap wahyu, dan niat yang tulus untuk mengikuti kebenaran yang sebentar lagi tiba.
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pendeta Waraqah bin Nawfal masuk Islam saat itu dan berjanji untuk membela Rasulullah SAW tatkala dikeluarkan dari kampung halamannya. Syekh Muhammad bin Utsaimin berkata, oleh karena itu kami katakan bahwa yang paling pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah dan dari kalangan laki-laki adalah Waraqah bin Nawfal. Namun karena dia meninggal dunia dengan sangat cepat, setelah itu menyebabkan muncul perselisihan tentang keislamannya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi orang yang kedua yang beriman setelah Khadijah radhiyallahu taala anha adalah Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani tapi masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, pendeta Waraqah bin Nawfal masuk Islam saat itu dan berjanji untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Waraqah ketika Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Waraqah dan Nabi menceritakan apa yang beliau lihat ketika di Gua Hira, maka Waraqah katakan, "Wahai Muhammad, seandainya saat itu aku masih muda dan kaummu mengusirmu dari kampungmu, maka aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku." Itu menunjukkan bahwasanya Waraqah itu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau saat itu bahwa aku akan menolongmu, ini kata para ulama bahwa beliau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlalu. Nabi katakan, "La tasubbu Waraqah." Jangan kalian cemooh, jangan kalian cela Waraqah bin Nawfal. Kenapa? Kata Nabi, "Fa inni ra'aitu lahu jannatan au jannataini." Sebab aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Waraqah itu diberikan satu surga atau dua surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan seorang yang beriman pertama kali dari kalangan wanita adalah Khadijah, dari kalangan laki-laki Waraqah. Tapi itu pun sebelum Nabi berdakwah. Adapun setelah Nabi berdakwah, nah siapa dia? Yang ketiga. Yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini yang ketiga, beliau orang yang pertama beriman dari kalangan laki-laki setelah Nabi berdakwah. Sebelum Nabi berdakwah, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dinobatkan sebagai seorang nabi dengan turunnya itu ayat Iqra, maka yang beriman kepada Nabi dari kalangan laki-laki adalah Waraqah. Adapun setelah itu perintah untuk berdakwah, maka yang beriman dari kalangan laki-laki yang pertama kali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar ini kalau kita berbicara tentang keutamaannya, banyak sekali keutamaan Abu Bakar. Cukuplah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang man ahabun nas ilaik ya Rasulullah. Siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Siapa yang orang yang paling Nabi cintai? Siapa? Ketika Nabi ditanya man ahabun nas ilaika ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Siapa kata Nabi? Aisyah. Insyaallah. Aisyah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata orang ini, minar rijal ya Rasulullah. Maksud ana dari kalangan laki-laki. Siapa yang engkau paling cintai? Beliau katakan abuha, bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sahabat Abu Bakar orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam ini, semua orang itu ragu-ragu. Ragu-ragu masih, ana mau pertimbangkan dulu. Tidak langsung mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi apa? Ma aratul islama ala ahadin illa kanat lahu kabwah. Tidaklah
aku tawarkan Islam ini kepada seseorang kecuali mereka itu masih kabuah, masih ragu-ragu, masih ada pertimbangan. Oh, nanti anak mau pikirkan dulu, anak mau pulang, pikirkan dulu beberapa hari, baru anak putuskan apakah anak beriman atau mengkufuri. Kata Nabi, illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, fa innahu lam yatala'tham fi qawlihi, karena beliau radhiyallahu taala anhu itu tidak pernah ragu di dalam perkataannya, langsung beliau imani apa yang disebutkan atau yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu kan peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang dahsyat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian langsung ke Sidratul Muntaha, dan itu dilakukan dalam satu malam, Isra dan Mi'raj. Padahal orang-orang Quraisy ketika dari Mekah untuk melakukan safar ke Palestina itu berbulan-bulan namanya. Lantas ini ada orang yang bernama Muhammad, dia kabarkan dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Bayangkan, siapa yang mau percaya? Ya, kira-kira kalau antum hidup di masa Nabi dan Nabi sampaikan seperti itu, antum mau imani? Perkara yang luar biasa yang harus kita imani ini. Semuanya kan ragu-ragu, bahkan ada yang mengkufuri, kecuali satu ini. Siapa? Abu Bakar yang membenarkan. Kan orang-orang Quraisy datang kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, itu sahabatmu, temanmu. Karena Abu Bakar kan bersahabat dengan siapa? Nabi SAW. Kan umurnya Abu Bakar dengan Nabi kan tidak beda jauh, beda 2 tahun. Lebih muda siapa? Lebih muda siapa? Abu Bakar atau Muhammad SAW? Abu Bakar, beda 2 tahun. Nabi 40, Abu Bakar ketika itu 38 tahun. Ya, orang-orang bilang, wahai Abu Bakar, itu sahabatmu, temanmu itu. Dia ceritakan peristiwa yang dahsyat. Apa kata Abu Bakar? Kalau sekiranya beliau menceritakan yang lebih dahsyat, lebih hebat dari itu, aku akan benarkan. Abu Bakar, makanya beliau digerai dengan apa? As-Siddiq. Satu kisah, ketika Nabi SAW menceritakan ada seseorang yasukul baqarah, dia membawa baqarah. Apa itu baqarah? Sapi betina. Dia bawa sapi betina ini, kemudian dibebankan dengan beban yang berat. Lantas sapi ini berkata kepada tuannya, ya, lam ukhlaq lihada, aku diciptakan bukan untuk ini, bukan untuk memikul beban-beban yang berat. Jadi sapi ini berkata kepada tuannya, kata sapi ini, khuliqtu lil hathi, aku diciptakan untuk bertani, ya, untuk pertanian, membajak. Jadi aku diciptakan oleh Allah bukan untuk memikul beban-beban yang berat. Itu kata sapi kepada tuannya. Ini Nabi ceritakan kepada orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, abaqaratun takallam, sapi kok bisa bicara? Kata Nabi, u'minu bidzalik, aku beriman dengan itu, dan Abu Bakar beriman dengan itu, dan Umar pun beriman dengan itu. Artinya Nabi menyebutkan bahwa Abu Bakar akan beriman. Padahal Abu Bakar dan Umar tidak hadir ketika itu. Tapi Nabi katakan, kalaupun ini aku ceritakan kepada Abu Bakar pasti akan imani. Itu ya yang menyebabkan Abu Bakar itu orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Apalagi ketika itu Abu Bakar, ya, ketika beriman kepada Nabi SAW, lantas beliau langsung berdakwah dengan harta dia. Abu Bakar langsung berdakwah dengan hartanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak ada harta yang bermanfaat untukmu melebihi hartanya Abu Bakar. Karena di awal-awal Islam itu hartanya diberikan untuk Nabi SAW untuk dakwah. Artinya kalau ada orang-orang datang setelah itu untuk menginfakkan harta mereka, walaupun lebih banyak dari apa yang diinfakkan oleh Abu Bakar, itu tidak bisa mengalahkan apa yang diinfakkan oleh Abu Bakar, walaupun sedikit. Kenapa? Karena di awal-awal Islam, ya, Nabi butuh pertolongan ketika itu. Yang menolong adalah Abu Bakar dengan hartanya. Setelah itu Abu Bakar langsung berdakwah, beriman langsung berdakwah. Buktinya ada 5
5 orang dari 10 yang dikabarkan oleh Nabi masuk surga, yang masuk Islam dikarenakan Abu Bakar. Siapa mereka? Ada disebutkan? Enggak ada ya? Enggak ada. Baik, siapa saja orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar, dengan dakwanya Abu Bakar, kemudian 5 orang ini beriman. Dan sekali lagi 5 orang ini mereka adalah dari 10 yang Nabi katakan al-asyara mubasysyaruna bil jannah. 5 orang ini dari 10 yang dikabarkan oleh Nabi masuk surga. Siapa saja 5 orang ini? Pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman ketika itu umurnya 34 tahun. Yang kedua, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ini muda-muda semua ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ini seorang saudagar kaya raya ini, Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini beriman kepada Nabi berkat dakwanya Abu Bakar. Kemudian yang kelima, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Nah, 5 orang ini beriman masuk Islam dikarenakan dakwah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bayangkan, Masya Allah ya, 5 orang ini kan dijamin masuk surga. Bayangkan pahala mereka itu mengalir kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi sudah sebutkan ya, 5 ini masuk surga. Abu Bakar fil jannah kata Nabi, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Jadi 10 yang dikabarkan masuk surga. 5 diantaranya itu masuk Islam karena dakwanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Taib, yang keempat. Jadi yang pertama beriman kepada Nabi Khadijah, kemudian Waraqah, kemudian Abu Bakar. Yang keempat siapa? Ayo baca. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia adalah orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nah, sekarang yang masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib, adalah ponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Thalib ketika itu berumur 10 tahun. Bayangkan ya, umur 10 tahun sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang Ali bin Abi Thalib kita tahu hidup di bawah asuhan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib kan kita tahu bersama orangnya susah kan? Maka Abu Thalib punya beberapa anak. Nah, di antaranya siapa? Ali, dan Ali diasuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang terdekat dengan Nabi yang Nabi dakwai. Sahabat siapa? Teman akrabnya Nabi siapa? Abu Bakar, didakwai masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena tinggal serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kelima, Zaid bin Harithah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kelima siapa? Zaid bin Harithah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kalangan budak. Yang kita tahu bersama, Zaid kan ketika itu diperjualbelikan. Ya, antum tahu kan bapaknya Harithah kan punya kisah sendiri Zaid ini kan. Jadi asalnya Zaid ini bukan budak, dia bebas, merdeka dia. Cuman suatu hari Harithah bapaknya itu berjalan dengan istrinya, dengan ibunya siapa? Zaid. Maka Zaid ini diculik, kemudian diperjualbelikan di pasar apa yang kita bahas? Pasar Uqaf ketika itu. Di pasar Uqaf diperjualbelikan siapa? Zaid bin Harithah. Enggak sih ini dan. Nah. Oke. Jadi Zaid bin Harithah ini diperjualbelikan. Tadinya dia merdeka, kemudian diculik, dijadikan budak. Dijual di pasar Uqas. Uqas kita sudah bahas di awal-awal ya, Uqas ini. Nah, saat itu yang membeli
Zaid bin Harithah adalah Hakim bin Hizam. Siapa Hakim bin Hizam? Ini ponaannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Hakim bin Hizam membeli Zaid, kemudian dihadiahkan kepada siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Harithah tinggal di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita, satu hari bapaknya ini mendengarkan bahwasanya Zaid itu masih hidup. Dan ternyata dia menjadi pelayan budak di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di rumah seorang yang bernama Muhammad. Maka bapaknya Harithah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya. Bertemu dengan Zaid, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu bapaknya Zaid, Harithah, menawarkan kepada Nabi, kita mau beli anak ini Zaid, sebab dia anak kita ini, anak kandung kita ini. Kata Nabi apa? Tidak usah dibeli, tanya saja sama Zaid, kalau dia mau sudah ikut pulang. Lihat bagaimana akhlak Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bapaknya dan pamannya tanya sama Zaid, apakah antum mau dibebaskan ikut bersama kami, bapak sama paman? Tapi apa kata Zaid? Aku tidak mau, aku lebih bersama orang ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bapaknya, apakah engkau rela menjadi budak orang ini daripada dibebaskan? Dikatakan iya. Kenapa? Sebab aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik akhlaknya melebihi orang ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih betah jadi budaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada harus jadi merdeka. Kenapa? Karena baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid bin Harithah. Walaupun kita tahu bersama ya, karena dekatnya Zaid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sahabat-sahabat panggil siapa? Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya, ud'uhum li abaihim. Panggil mereka itu, maksudnya anak angkat kalian itu dengan apa? Dengan nama bapak-bapak mereka. Zaid harus panggil Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Allah tegur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Zaid ini adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi, hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak namanya siapa? Zaid punya anak namanya siapa? Usama bin Zaid. Ini juga hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, baca. Mereka adalah para generasi awal yang Yazid melakukan dakwah dengan rahasia, sehingga dari tangan Abu Bakar banyak sekali dari kalangan sahabat dalam masuk Islam, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mereka adalah 5 sahabat yang tergolong 10 sahabat yang mereka masuk surga. Termasuk yang paling awal masuk Islam adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, Abu Salamah radhiyallahu anhu, Al-Aqam bin Al-Aqam Abi Al-Aqam, Utsman bin Maz'un, dan kedua saudaranya Abdullah dan Sa'id bin Zaid dan lain-lain. Adapun yang paling pertama masuk Islam secara dasar mungkin saja merupakan ijma adalah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Mereka semua itu masuk Islam secara rahasia, dan mereka berkumpul bersama Rasulullah SAW dengan secara rahasia dan sembunyi untuk membacakan wahyu Al-Quran dan untuk mereka penyerahan keagamaan. Baik, jadi mereka ini rata-rata anak-anak muda. Mereka ini rata-rata anak-anak muda yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berkat dakwanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka mereka pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa hikmahnya? Kita baca hikmahnya. Ya, terus terang saya ini capek. Saya ini capek, cuman karena Masya Allah ya, tadi minum saraba Masya Allah. Jadi semangat saya, Masya Allah. Kalau bisa, kalau ada saraba di sini Masya Allah. Kita selesai jam 9. Oke, baca hikmah. Hikmah atau pelajaran. Hikmah pertama, pertanyaannya, mengapa dakwah didahului dengan rahasia? Jawabannya adalah, yang pertama, agar warga Mekah tidak dikagetkan dengan peristiwa yang menakutkan mereka, yang menyebabkan mereka kalah dan mematikan embrio dakwah dari Musa Buayan.
Nah, ini gaga ini, bagus ini. Hikmah pertama, pertanyaannya mengapa dakwah didahului dengan rahasia? Kenapa Nabi harus berdakwah sembunyi-sembunyi? Kenapa tidak langsung terang-terangan sampaikan kebenaran? Ini syirik, ini bid'ah. Kenapa sembunyi-sembunyi dulu? Nah, ini dijawab oleh penulis. Pertama, kenapa? Agar warga Mekah, ini pelajaran yang harus kita ambil ya, supaya teman-teman yang baru hijrah ini, baru semangat-semangat mengenal sunnah, ya, bisa terarah. Jangan langsung main hantam bid'ah, syirik. Akhirnya diusir dari kampungnya. Nah, makanya belajar sirah nabawiyah. Nah, ini penting ya. Pertama, kenapa? Agar warga Mekah tidak dikagetkan dengan peristiwa yang menakutkan mereka, yang menyebabkan mereka kalap dan mematikan embrio dakwah dari masa buayan. Jadi pertama supaya masyarakat Mekah ketika itu tidak kaget, karena mereka kan tadi saya sampaikan terbiasa dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa? Dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbiasa berzina, Nabi melarang berzina. Mereka terbiasa menikahi perempuan-perempuan yang banyak tanpa ada batasnya kan? Nah, Nabi datang membatasi berapa? 4, tidak boleh lebih dari 4. Ya, Nabi arahkan seperti itu. Nanti kan bertolak belakang ini. Mereka terbiasa minum khamar, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembah berhala, diperintahkan untuk bertauhid. Jadi kalau langsung disampaikan bahaya, bisa marah mereka. Istilahnya ini kalau kita mau bahasakan tanaman yang baru muncul, baru tunasnya, tuh masih kecil. Itu kalau ini nanti kan langsung dicabut. Ya, jadi butuh proses. Jadi tidak langsung disampaikan supaya masyarakat tidak kaget dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ya, dakwah sirriyah itu untuk bagaimana masyarakat tidak kaget. Ya, cuman pertanyaannya bagaimana dengan zaman kita saat ini? Apakah butuh dakwah sirriyah di zaman kita ini? Kalau kita di zaman, karena di zaman Nabi saat itu di awal-awal Islam, karena jangan sampai Islam langsung dimatikan. Ya, langsung tiba-tiba Nabi sampaikan kebenaran, langsung istilahnya langsung seperti tunas itu langsung dicabut oleh orang lain, mati Islam ini. Itu ada kemaslahatannya. Kalau langsung disampaikan terang-terangan ada mudaratnya. Nah, kalau kita di zaman ini bagaimana? Masih berlaku ini dakwah sirriyah di zaman kita sekarang ini? Masih masih butuh dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi, kita tutup pintu masjid, matikan lampu, tidak pakai pengeras suara. Kalau sekarang alhamdulillah kita di zaman yang masya Allah, di negeri yang aman, ya, kita diberikan kebebasan berdakwah, tidak dilarang, maka tidak perlu lagi adanya rahasia sembunyi-sembunyi. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bisyai'in dunal amah fa'lam annahum ala ta'sisid dulalah. Kalau antum melihat ada sekelompok orang, kata Umar bin Abdul Aziz, sekelompok orang, kemudian mereka itu membangun dakwah mereka sembunyi-sembunyi, rahasia. Ya, masjid ditutup, semua sandal dimasukkan ke dalam, baru tidak pakai pengeras suara. Ya, pokoknya sembunyi-sembunyi mereka, mati lampu lagi, remang-remang. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kalau antum dapat kelompok seperti itu di zaman ini, dakwah mereka sembunyi-sembunyi, ada yang dirahasiakan, ya, kata Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah annahum ala tasisid dolala, dakwah mereka dibangun di atas kesesatan. Itu dakwah yang sesat. Hati-hati antum kalau ada satu kelompok yang dakwah mereka itu sembunyi-sembunyi. Sekarang alhamdulillah dakwah kita, dakwah salafiyah, tidak ada yang disembunyikan. Ya, jelas. Orang mau datang dengarkan, bahkan intel datang dengar sini. Tidak ada yang kita sembunyikan. Apa yang orang mau takuti? Apa? Ustaz,
hati-hati ada intel di kajian ini. Suruh datang kamar dorang. Jangan-jangan ada intel di sini. Ada intel ya? Tidak jadi masalah, datang dengarkan kajian kita. Hah? Suruh datang, kasih banyak orang datang kemari, dengarkan, justru orang senang. Apa yang kita rahasiakan? Apa yang kita sembunyikan dari dakwah ini semua kita sampaikan dengan jelas. Pakai pengeras suara lagi. Apa yang kita sembunyikan? Jelas, yang hak, batil. Apa yang kita mengajarkan untuk tidak memberontak kepada pemerintah? Justru pemerintah senang kan dengan dakwah kita. Kita mengajak manusia untuk sami'na wa ta'na, dengar dan taat kepada pemerintah pada perkara-perkara yang baik. Kalau pada perkara-perkara yang maksiat, kita nasihati pemerintah dengan cara yang baik, bukan teriak-teriak di mimbar, bukan turun di jalan-jalan, demo, teriak-teriak, turunkan, bukan. Kalau ada kesalahan dari pemerintah, kita nasihati dengan cara yang baik. Kan begitu. Jelas apa yang kita sembunyikan dari dakwah ini apa? Tidak ada. Inilah indahnya dakwah salafiyah. Jelas yang kita sampaikan. Mengajak kepada kebaikan, taat kepada pemerintah, sami'na wa ta'na pada perkara-perkara yang baik, dilarang memberontak, dilarang, diharamkan demonstrasi, diharamkan. Jadi kalau intelmu datang, alhamdulillah didengarkan turun kajian toh, masya Allah. Apa yang orang sembunyikan tidak ada. Jadi kalau ada dakwah, antum temukan teman, ajak, ayo torang ikut kajian, tapi kajiannya sembunyi-sembunyi. Sandal antum masukkan ke dalam masjid. Ya. Pokoknya mobil disembunyikan. Jangan sampai ada satu orang yang tahu kita buat kajian. Itu sesat itu. Sesat. Karena dakwah ini tidak ada yang disembunyikan. Jelas semuanya. Yang hak, yang batil. Syirik, bid'ah, sunnah, surga, neraka. Jelas. Iya jelas. Apa ya? Antum mau terima alhamdulillah, tidak mau terima sudah pergi. Kan begitu. Kita cuma mengajak kepada Allah. Kita tidak merangkul orang, tidak memperbanyak massa, tidak ada. Antum ini ustadz PNS, saya bukan pegawai. Saya tidak digaji oleh negara. Saya tidak digaji oleh kepolisian. Satu sepeser pun tidak ada. Saya terima dari pemerintah untuk menyampaikan taat pada pemerintah. Tidak ada. Kita sampaikan ini karena apa? Karena ini akidah kita. Karena ini perintah Nabi kan. Sami'na wa ta'na terhadap pemerintah. Saya bukan pegawai digaji oleh negara sehingga harus sampaikan kepada orang, ayo taati presiden kita. Tidak. Saya bukan pegawai. Saya tidak digaji oleh kepolisian, tidak. Cuman karena ini akidah saya, akidah yang kita ambil dari apa? Sunnah Nabi SAW. Terus ini yang kita sampaikan. Kan seperti itu. Untuk menciptakan kedamaian, ketentraman di negeri yang kita cintai ini. Bayangkan kalau terjadi kekacauan, antum kira antum hidup tenang? Biar ada istri 4 antum, tidak senang itu hidup, tidak tenang itu hidup. Makanya kita selalu mendakwakan untuk selalu taat dan patuh terhadap pemerintah pada perkara-perkara yang baik. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak kita sukai, apa yang kita lakukan? Sabar, mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita. Kalau antum bisa nasihati dengan cara baik, antum datang langsung ke istana, ya, istana kepresidenan, datang langsung, antum nasihati dengan baik, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan taufik hidayah kepada pemerintah kita. Kan itu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kan seperti itu. Kata Imam Ahmad, "Lau kana indi da'watun mustajabah." Kalau sekiranya aku punya satu doa yang mustajab, maka aku akan peruntukkan doa yang mustajab itu kepada siapa? Pada pemimpin. Lihat. Ini yang diajarkan oleh Imam Ahmad, imam kita ini, imam ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang kedua, baca. Yang kedua, agar barisan dakwah mendapatkan kadar-kadar yang siap membela dakwah setelah Rasulullah SAW yang mengumumkannya dan muncul musuh-musuh Islam yang berupaya menghancurkannya. Agar barisan dakwah mendapatkan kader-kader yang siap membela dakwah tatkala Rasulullah SAW
mengumumkannya dan muncul musuh-musuh Islam yang berupaya untuk menghancurkan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ingin membuat komunitas ya pembela-pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi ditantang ada orang-orang yang siap membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya ya, supaya untuk menguatkan dakwah kita, bukan mencari masa sebanyak-banyaknya untuk satu tujuan, untuk partai misalkan, bukan itu, tapi untuk membela dakwah yang kita bawa ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Masih banyak lagi, masih ada berapa hikmah? Masih banyak ya, ada 3 hikmah yang dibawakan oleh penulis kitab yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Tidak ada pertanyaan? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله